Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, Mailinda. Oke, pada kesempatan video kali ini aku pengen ngasih tahu cara lagi nih guys, gimana sih caranya mengatasi copyright yang ada di video YouTube kita tanpa menghilangkan video tersebut. Nah, sebelumnya aku pengen cerita nih geng sekalian. Jadi, kalau misalkan kalian tuh paham video aku yang sebelumnya itu yang challenge makan samyang sama kakak aku. Nah, pas aku makan samyangnya itu kan aku pakai lagu Five Stone yang judulnya Waiting kan. Nah, di situ aku kena copyright, geng. Ih, bener-bener so sad banget. Bener-bener kayak, ya Allah, kok baru YouTuber pemula gitu udah kena copyright gitu kan. Nah, aku kan juga sebelumnya nggak tahu gitu, gengs, kalau misalkan YouTube itu punya peraturan, YouTube itu punya ketentuan-ketentuan persyaratan. Nah, aku tuh bener-bener nggak tahu ya. Kirain aku YouTube itu ya udah kalau misalkan kita mau upload video ya udah sekedar upload gitu kan, entah itu mau pakai lagu apa, mau pakai background apa ya terserah gitu kan. Nah, ternyata nggak gitu, geng. Aku bener-bener salah besar banget. Nanggepnya ya asal upload gitu kan. Nah, ternyata YouTube itu kayak punya ketentuan, punya persyaratan kayak gitu. Nah, ternyata juga kalau misalkan kita mau upload video, kita tuh kayak nggak boleh pakai audio sembarangan, terus nggak boleh pakai backsound sembarangan kayak gitu. Apalagi kalau misalkan audio ataupun backsoundnya itu yang penciptanya itu udah mengaktifkan hak ciptanya gitu, gengs. Kalau misalkan kita pakai audio ataupun backsound tersebut, terus kita kena klaim hak cipta, itu bener-bener parah banget kalau misalkan YouTube-nya itu udah dimonetisasi, udah berpenghasilan lah intinya ya. Nah, ya syukurnya sih waktu aku kena copyright kemarin itu, YouTube aku tuh belum dimonetisasi gitu, geng, sama YouTube. Jadi ya udah gitu kan, masih aku bisa perbaikin gitu kan. Nah, bukan video yang challenge makan samyang doang, gengs. Aku juga kena copyright itu sebenarnya ada 2 lagi. Kayak pas aku makeup tutorial sama yang video aku yang sama teman-teman aku itu yang vlog di Pare Kediri itu kan. Nah, terus habis itu aku kan juga nggak tahu ya namanya ya YouTuber pemula gitu ya, bener-bener nggak tahu kalau misalkan kita tuh harus pakai backsound ataupun audio yang bebas copyright gitu kan. Nah, buat kalian nih yang pengen nanti upload video kalian tuh di YouTube, kalian terus habis itu mau pakai backsound ataupun audio, nah mendingan cari yang bebas copyright. Itu kayak bener-bener aman banget. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu yang bener-bener bebas copyright, yang bener-bener aman banget, itu cari yang di YouTube. Nah, download di YouTube itu ya, YouTube itu kayak udah tersediakan buat YouTuber buat konten kreator gitu kan, buat ngupload videonya itu ya pakai lagu yang ada di YouTube gitu. Jadi jangan pakai lagu-lagu yang sembarangan yang mengandung copyright kayak gitu, geng. Nah, itu benar-benar bahaya banget, apalagi kalau misalkan YouTube-nya itu udah dimonetisasi. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian nih, gengs, gimana sih caranya mengatasi video yang ada di YouTube kita yang kena copyright itu tapi tanpa menghilangkan video tersebut. Nah, buat kalian nih yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen tentunya. Oke, langsung aja. Di sini aku pengen buka YouTube dashboardnya itu menggunakan Google Chrome ya, gengs ya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan Mozilla ataupun browser, silakan nggak apa-apa. Tapi di sini aku contohinnya pakai Google Chrome. Langsung aja kita klik yang YouTube dashboard. Ini dia. Terus kita klik yang bacaannya YouTube dashboard yang pertama ini. Nah, terus kita buka dengan Chrome. Nah, ini kan udah otomatis masuk ke YouTube Studio aku. Nah, setelah itu di pojok kanan apa kiri ya? Nah, pokoknya di pojok itu ada garis 3, kita klik. Nah, terus habis itu kita klik yang bacaannya video.
Nah, di sini kan ada beberapa video aku. Nah, terus bisa dilihat sendiri. Di sini video aku yang challenge makan samyang itu kena klaim hak cipta. Nah, gimana sih kalau misalkan cara merubah agar tidak kena klaim hak cipta lagi? Langsung aja kita klik klaim hak ciptanya. Setelah itu lihat detail. Nah, di sini aku kena klaim hak ciptanya karena aku menggunakan audio yang judulnya Waiting dari Facetune. Nah, aku kan nggak tahu ya gini sih ya kalau misalkan kita kalau misalkan pakai musik gitu kena copyright. Nah, aku kan nggak tahu sama sekali tuh karena ya maklum ya karena YouTuber pemula. Nah, bisa dilihat juga di sini itu gambar dolarnya itu warna merah. Kalau misalkan YouTube aku ini udah berhasil dimonetisasi. Nah, kalau misalkan gambar dolar merah ini itu bahaya banget gengs. Karena apa? Karena kalau misalkan gambar dolarnya merah itu kita tidak bisa menghasilkan uang gitu kan. Tapi kalau misalkan dolarnya warna hijau itu video kita itu bisa dimonetisasi. Nah, gimana sih caranya agar video aku yang challenge makan samyang ini tidak kena copyright atau teguran hak cipta gitu kan? Nah, di sini ada bacaan pilih tindakan. Nah, setelah itu di sini ada trim segmen, ganti lagu dan nonaktifkan suara lagu. Nah, di sini biasanya aku pakai yang nonaktifkan suara lagu. Kita klik. Nah, setelah itu di sini ada bacaan, ada 2 opsi. Yaitu opsi pertama, matikan semua suara saat lagu diputar. Hapus semua suara di video Anda saat lagu yang diklaim sedang diputar. Opsi ini biasanya lebih cepat dan lebih mungkin untuk menghapus klaim. Terus abis itu yang kedua, opsi yang kedua, nonaktifkan suara lagu saja. Hapus lagu, mana sih kok keluar? Bentar gengs. Terus opsi yang kedua yaitu nonaktifkan suara lagu saja. Hapus lagu yang diklaim saja dan biarkan bagian suara lainnya. Opsi ini biasanya membutuhkan waktu lebih lama dan mungkin tidak berhasil jika lagu tersebut sulit dihapus. Nah, biasanya aku pakai opsi yang pertama ya gengs ya, biar dia tuh jangka waktunya itu lebih cepat. Nah, langsung aja kita lanjutkan. Terus matikan semua suara saat lagu diputar. Proses ini perlu waktu agak lama. Jika kami dapat mematikan suara lagu berhak cipta, kami akan memperbaiki pembatasan penayangan atau monetisasi di video Anda. Status video akan tetap seperti saat ini hingga proses ini selesai. Langsung aja nonaktifkan suara. Nah, udah deh, ini lagi memproses video. Nanti ini gak lama, kira-kira 10 menit itu akan berubah menjadi klaim hak ciptanya itu tidak ada. Nah, ini tadi video yang udah aku hilangkan klaim hak ciptanya yang kena copyright itu, aku udah hilangkan. Nah, jadi di sini udah nggak ada bacaan klaim hak ciptanya kayak tadi itu. Nah, gampang banget kan gengs buat kita praktekin. Nah, jadi kalau misalkan kalian mungkin videonya yang ada di YouTube itu kena copyright sama kayak aku, nah jangan sampai ditunda-tunda buat menghilangkan klaim hak ciptanya itu gengs, karena itu bahaya banget apalagi kalau udah YouTube channelnya itu dimonetisasi. Nah, oke, gitu aja. Nah, itu tadi tutorialnya gimana sih caranya mengatasi copyright atau klaim hak cipta yang ada di video YouTube channel kita tanpa menghilangkan video tersebut. Nah, menurut aku ini benar-benar penting banget ya gengs ya buat kita semua ketahui, karena apa? Perlu dipelajarin juga ke depannya kalau misalkan lain kali kita mau upload video ke YouTube terus masih pakai background
ataupun audio sembarangan gitu, mendingan dihentikan aja gengs, karena itu bener-bener berbahaya banget ke depannya. Apalagi kalau misalkan YouTube channel kalian itu udah dimonetisasi atau udah dapat penghasilan gitu kan dari YouTube, itu bener-bener disayangkan banget kalau menurut aku. Nah, lagian juga kan YouTube itu pasti punya ketentuan, pasti punya peraturan sendiri gitu kan, yang mana kalau misalkan kita mau upload video, ya udah kita turutin, kita patuhi peraturan-peraturan tersebut. Jangan sampai kita itu suka nih misalkan sama satu video gitu kan, terus kita nge-replay video tersebut. Nah, itu bener-bener tidak diperbolehkan banget ya gengs ya, itu namanya re-uploader. Apalagi kalau misalkan kita itu pakai audio ataupun background yang rawan kena copyright gitu gengs. Nah, mendingan kalau misalkan kalian pengen pakai background ataupun audio, mendingan langsung download di YouTube-nya langsung, karena YouTube itu udah mentersediakan audio ataupun background yang udah buat konten kreator gitu gengs, jadi bener-bener aman banget pastinya. Nah, buat kalian nih yang baru mampir ke YouTube channel aku, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen tentunya. Semoga video aku kali ini bener-bener bermanfaat ya buat kita semua, dan selalu support YouTube channel aku ya gengs ya, biar supaya aku makin semangat bikin konten-konten video yang bermanfaat dan juga menghibur tentunya. Oke, see you next video. Assalamualaikum.